Oke, kembali lagi kita Dinda. Ini langsung aja ke pertanyaan ke Bang Ucok, Bang. Ya. Abang gimana perasaannya sekarang? Dulu kan abang ini salah satu yang teriak Pak Anies dijegal ini. Kalau sekarang semua partai ini kan kayaknya mau dukung Mas Anies nih. Gimana perasaannya sekarang? Animonya PDI dukung, Iya. PKB udah declare. Iya. Dibuji-bunyikannya sama partai Iya, nih Bang. semuanya tadinya kan mau dijegal gitu. Kita lihat, kalau kita mendengar ya, misalnya reporting Tempo, dan itu juga dikuatkan oleh teman-teman di Detik juga itu, bagaimana penetrasi ke PKS untuk tidak mendukung Anies, kemudian penetrasi ke Nasdem untuk tidak mendukung Anies, itu juga masih ada, masih dan nggak mungkin lah menurut saya media sebesar Tempo itu tidak punya sumber yang terverifikasi itu. Dan orang kayak kita ini juga mudah kan memverifikasi itu, terang. Apalagi saya di Golkar misalnya, itu Abang pasti Golkar ya Bang ya? itu Golkar itu dari dulu itu. Itu nggak bisa. Lu jangan ganggu. Lanjut aja. Mohon maaf guru. Misalnya saya di Golkar. Iya. Mohon maaf guru. Lanjut. Selanjut. Bang. Nggak banyak orang yang menuliskan pikirannya tentang Golkar dalam sebuah buku. Iya benar. Paten juga Bang. Jadi gimana di Golkar tadi? Cocok juga Bang jadi Ini gubernur kan Sumatera Utara mewakili Golkar. nih, Bang. Informasinya itu banyak. Ya, kaya kita informasi tentang Anies ini. Jadi saya tidak lagi happy melihat partai ini mendukung itu. Justru saya melihat dari satu ini, apa sih problem Pak Jokowi dengan Anies sehingga harus anak ini tidak bisa maju sebagai calon gubernur lagi gitu. Tentu saya bisa mengerti, daripada ini membahayakan saya di kemudian hari, jangan kasih dia second chance itu untuk dapat kesempatan kedua yang akan merepotkan. Kalau akan merepotkan ke depan kan selesaikan sekarang, kira-kira kayak begitu. Saya mengerti cara berpikir itu. Yang merasa berpikir gitu Pak Jokowi atau Pak Jokowi plus Pak Prabowo? Saya menduga Pak Jokowi berpikir begitu. Enggak plus Pak Prabowo ya? Gerakan ini lebih tendensinya itu ke Pak Jokowi. Karena infrastruktur yang digerakkan adalah infrastruktur Pak Jokowi. Itu bukan hanya ada di berita, tapi saya memverifikasi itu. Bang. Dan informasi itu sampai ke telinga Tapi saya. faktanya yang kita lihat di ruang publik kan kita agak sulit nih berbicara apa yang nggak terlihat karena nggak terverifikasi. Maksudnya gini, pembuktiannya kan agak butuh effort ya kalau kita yang membaca media. Yang kita lihat di etalase Di aja. etalase faktanya semuanya menggaung-gaungkan nama The Great Anies Baswedan ini Bang. Justru gimana? di situ persoalannya. Kalau kita Gimana sih Abang? Partai dia salah. bukan, justru di situ Partai soal enggak, saya mau challenge yang dia bilang itu. Oh, iya. Bahwa kita hanya mengangkat apa yang nampak. Oke. Justru kalau kita hanya mengangkat apa yang nampak, kita nggak ada investigasi tuh. Iya. Dan kita menyajikan kepada publik yang tak nampak itu. Iya. Berarti Abang sangat meyakini. Apalagi kita selalu bicara ada politik panggung depan, panggung belakang. iya. Apakah kita sudah berubah bahwa melihatnya itu di panggung depan aja? Iya. Artinya apa yang nampak ini nggak bisa. Nggak punya itu- makna. Itu yang apa? agak serius apa-apa. Tidak bisa diberikan meaning determinan. Oke. Itu maksud saya itu. Bukan tidak ada Susah kebenaran juga di situ. ngukur ya. Susah juga ngukurnya buat publik Iya. kebanyakan ya Bang ya. Loh, kalau tidak susah politik itu ya coba kita bayangkan, kita bicara kayak gini. Di bawah dia bicara lebih jauh lagi, lebih melebar lagi. Dalam ilmu komunikasi itu apa namanya itu? Spiral of silence. Kalau spiral of silence orang justru diam. Diam ya. Uses and uses and gratification. Saya lagi berpikir itu teori apa ya. Jadi- Pokoknya intinya jadi- kayak snowballing itu ya. Jadi kalau dia dari sini dia turun itu biasnya tinggi sampai ke bawah. ini Bias lama sekali. nggak ngajar deh. Distorsi, Itu kan ahli komunikasi, jadi saya harus tanya. distorsi Bang, distorsi. Itu dia di distorsi kuliah lebih umum. antropologi atau apa? Iya, Sosiologi. sosiologi. Jadi cara Biar orang dibantu dulu kasih konsep apa. cara orang itu memandang ya, cara kita memandang karena sesuatu yang relatif kasat mata. Ini kan politik bukan hukum yang perlu pembuktian. Oke. Ada sekian alat bukti. Ini adalah politik. Bang, gue pengen nanya. Ini Anies tadi Tadi bunyi-bunyiannya ente banyak. panggilnya saya Oh, iya. Abang. Karena gua sekarang. Aneh mau nanya. Kan kalau tadi bahasa Ari, ya kan? Anies kan bunyi-bunyi banyak nih. PKB udah bunyi, PDI bunyi, PKS juga kayaknya bunyi.
Kaisang kan juga bunyi-bunyiannya banyak nih. Iya. PSI bunyi pasti. Ya, PKB saya kemarin baca. bunyi. PAN bunyi. Ya kan Kaisang. Artinya bunyi-bunyian dari partainya banyak. Maknanya sama nggak? Sama Beda, seperti beda. Ini kayaknya Jadi, Budi lebih dapat serius yang mana? Budi kayaknya dapat WA juga nih. Udah Tanya Tom. tunggu siapa? Silakan Pak. Beda. Jadi misalnya katakan Karena bunyi-bunyiannya begini, agak ini sama bunyi-bunyi nih. ya. Iya, ini bunyi-bunyian nih. Saya mau lihat bunyi-bunyi. Ya. Kita lihat sama-sama bunyi-bunyi. Karena tadi topiknya Kaisang, coba kita lihat Bunyi-bunyiannya. ketika bunyi-bunyian Kaisang mengatakan dia nyaman dengan Anies dengan alasan probabilitas surveinya tinggi dan seterusnya. Abang jangan lupa. Bahkan sampai sering menonton Desak Anies. Anies, dia berarti bilang, ya kan? nontonnya di Total Politik itu Pak. Ya karena dari kita megang 4 kali saat itu. Jadi apakah itu pernyataan yang betul-betul maknanya begitu atau punya makna yang berbeda? Nah, ya makanya gue Gimana? Ini Nah, kan kalau karena Anies itu- berbeda, nah, bilang karena tadi itu buat kesimpulan. saya Ini penting. Saya melihatnya itu dengan penuh kehati-hatian. Saya tidak berani menyimpulkan dia, tapi maksud saya itu penuh kehati-hatian. Kalau abang Dari tadi kan pasti. bilang dari bunyi-bunyian belakang panggung, Anies justru berbeda dengan bunyi-bunyian Ya, itu yang saya panggung. bilang. Justru Dijaga. sekarang Kalau ini, Kaisang justru bunyi-bunyian- sekarang ini di depan panggungnya itu begitu, tapi di belakang panggungnya sedang gergaji Anies sebenarnya. Oh, itu keyakinan Abang atau Bukan keyakinan, itu informasi yang saya terima. Kalau itu soal Kaisang abang dapat info Dan juga saya nggak? yakin terhadap informasi itu. Kalau soal Kaisang abang yakin juga nggak? Bunyi-bunyian ini punya Saya kejujuran. nggak yakin Kaisang mau sama Anies. Saya termasuk yang nggak yakin. Dan saya juga merasa bahwa portofolio Kaisang bukan di Cawagup, tapi Cagup. Wah, paten sesuatu cocok. ya Bang Ade. Ya? Bang minta potong dulu ini. Karena itu Menit keberapa ini? karena saya merasa saya menduga itu dugaan itu satire aja. Jadi Satir kok ngaku abang? bukan maksudnya satir Satire Kaisang. Oh, satir ucapan Kaisang itu satir. Kalau yang tadi abang soal Jadi Kaisang kan, Cagup tuh satir apa nggak? saya melihat Pak Jokowi ini dari konflik dia sama Bibit Waluyo. Ya saya emang goblok ini macam dia tidak gaya politiknya tidak attacking. konfrontasi, Jadi ya. serangan dia ambil lalu dia jadikan itu sebagai modal untuk menyerang kembali dengan lakon-lakon yang saya nggak bisa mendefinisikan lakon itu, tapi saya bisa melihat semasa dia wali kota konflik dia macam-macam segala macam itu sampai mencium-cium tangan semua orang Pak Jokowi itu termasuk Ibu Mega. Jadi itu lakon-lakon itu hulunya kita lihat sekarang nih. Iya. Itu karena itu pesimisme saya melihat aktor-aktor politik itu. Itu harus kita beri diskon. Weapon of the week itu ya. Kalau saya ya, Ya. termasuk orang yang kita dukung sekalipun. Jadi harus ada ruang untuk menurut saya tidak 100% percaya itu. Nah, Bang, Jadi Abang Saya kan mendukung Pak Jokowi. Iya. Jokowi JK kan Iya. bajunya masih kotak-kotak. Iya. Lebih cepat lebih baik. Artinya Jokowi adalah kita. kita ini kan bukan menghamba pada orang. Betul. Jadi karena itu saya nggak pernah pakai narasi-narasi isme misalnya JK-isme katakanlah di Golkar tuh, ARB-isme gitu misalnya katakanlah Luhut-isme gitu, nggak ada. Dia Walaupun sebagai Abang sebuah itu tokoh ya. punya kompetensi, ya kita berguru kepada dia. Tapi bahkan perdebatan guru sama murid pun penting. Iya, dialektika itu. Ya. Terjadi dialektika itu. Itu menurut saya masih di situ, Bud. Maksud saya, saya masih di situ. Enggak Bang, sorry Bang. Kalau Abang kan menilai tadi Anies Kaisang yang bilang jadi cawagupnya Mas Anies itu satirnya Kaisang. Dugaan saya. Iya ya, dugaan Abang nih. Nah, kenapa saya Tunggu menduga dulu, gitu? belum Karena selesai pertanyaan Ade. Dulu. Kan tapi partai-partai kan udah banyak bunyi. Pak Zul bilang. Satir juga Kaisang. itu. Nah, itu masuk satir juga enggak? Pak Zul, kalau Bang Pak Ade. Zul bukan Saya saya belum, bukan saya sa- belum. Tadi udah bilang. Kalau Pak Zul menurut saya menggerakkan Kaisang itu lebih pada Pak Jokowi. Bikin sur Pak Jokowi. Iya, lebih pada gitu. Tapi bukan satir, jujur nggak? Eh, Mau nggak sebenarnya Pak? Kalau itu saya lebih percaya sesuai dengan maknanya. Apa tuh? Dia meminta Pak Kaisang itu, minta Kaisang itu karena Pak Jokowi. Walaupun dia bilang Pak Jokowi jangan bilang gitu, tapi kan sur juga.
Beliau siapa orang yang anaknya dilamar publik itu Gasur itu kan apa namanya agak aneh ya Bang, agak lain ya. Gimana itu? Ini kayak abang juga nih, abang ini agak aneh juga. Udah kayak gini orang sama Mas Anies, abang nggak sur juga kan gimana? Bukan nggak sur. Masih nggak yakin juga. Saya skeptis, bukan nggak sur. Saya skeptis. Karena sekali lagi ya misalnya gini, ini saya sedang melihat politik kita ini. Apakah ini sebenarnya nanti semua orang masuk dalam kabinet? Saya mau lihat lagi nih. Sehingga menurut saya itu ini alasannya lebih pribadi ya, Bud ya. Maksud saya itu saya hanya melihat orang untuk integritasnya itu. Dia kalau udah dia nggak punya integritas sebagai saya itu omongannya nggak bisa dipercaya, nggak bisa dipegang. Berarti Pak Jokowi masih punya power sebegitu besar dong sehingga ketum-ketum partai yang punya hak atas rekom itu tetap harus bikin disuruh Pak Jokowi. Iya. Bahkan di itu saat-saat secara ini. faktual ingat. Lemdak Kan ingat rekomendasi partai dulu baru rekomendasi partai politik dulu terhadap calon-calon di pilkada baru komposisi kabinet. Betul. Kandidasinya gitu. di Agustus ya. Jadi karena itu manjang-manjangkan lidah di sini penting. Ya. Ini masih uji loyalitas ini barangnya. Manjang-manjangkan lidah di sini penting. Masih ada LPG-nya nih. Iya, masih punya dampak ini ya, dampak baik dampak buruk ya. Udah tuh. ini ya bagi orang yang Atau kayak karena masih sebentar ya, ya. bagi orang kayak kita yang nggak punya interest sedikit pun ke sana. Ya, katakanlah jadi menteri, jadi komisaris, komut ini, nggak punya interest apapun. Kita nothing tulus. Ya. Jadi kita nggak punya rasa ser gitu di dalam hati. Tapi bagi orang yang punya kepentingan, itu dia akan menjaga langkahnya. Oh. Itu salah sedikit aja pun diingatkan, langsung ketakutannya datang. Oke. Itu kenapa? Itu ada ajaran orang tua kita dulu, kurangin harapan-harapan, batasin keinginan-keinginan, kendalikan keinginan-keinginan supaya keberanian itu tetap ada dalam diri Anda. Oke. Kalau orang kampung saya tuh bilang gini Bang, kalau manis jangan ditelan, kalau pahit jangan dimuntahkan. Jangan cepat, kalau manis jangan cepat ditelan, Iya. kalau pahit jangan Itu di mana itu? buru-buru Muntahkan. Di Di Bukit Sumatera Tinggi, Barat. Bukit Tinggi.